Dari awal film kita diperlihatkan kedua seorang pria yang bernama Brand, ayahnya yang bernama Rudy. Terlihat Brand pun berusaha untuk mengendarai mobilnya sambil mendengarkan salah satu lagu yang disukai oleh mereka berdua. Namun saat perjalanan, Brand pun melihat salah satu seseorang yang berada di tengah jalan. Sehingga Brand pun membandingkan setirnya dan membuat mobil mereka pun menabrak salah satu pohon. Selanjutnya 6 bulan kemudian Brand pun telah sembuh dari kecelakaan yang berada di scene sebelumnya. Sedikit informasi bahwasanya ayah Brand telah meninggal di saat kecelakaan tersebut. Lalu kita pun diperlihatkan teman sekolah Brand yang bernama Jamie. Terlihat Jamie pun memberikan salah satu kinom supaya Brand dapat menggunakannya jika dirinya berkencang dengan pacarnya. Tak lama kemudian salah satu wanita pun muncul, oke sebut aja yang bernama Mia. Namun karena Jamie merasa terpesona terhadap penampilan Mia, dirinya pun bergegas untuk menghampirinya. Karena Jamie menginginkan supaya Mia dapat menjadi pasangan pesta perpisahan sekolahnya. Tak lama itu Jamie pun merasa senang karena ajakan dirinya disetujui oleh Mia. Setelah itu di saat Brand sedang sendiri, dirinya pun dihampiri oleh teman kelasnya yang bernama Lola. Lola pun mengajak Brand untuk menjadi pasangan pestanya karena Lola belum mempunyai pasangan promnya. Namun sayangnya Brand pun menolak ajakannya karena dirinya akan pergi bersama pacarnya. Walaupun Brand tidak mengetahui bahwasannya Lola merupakan psikopat. Selanjutnya Brand pun bertemu dengan pacarnya sendiri yang bernama Holly. Holly pun mengatakan dirinya akan memberi tumpangan untuk pergi bersama Brand. Namun Brand pun memberitahukan Holly bahwasanya ada seseorang yang mengajak dirinya untuk menjadi pasangan pestanya. Dan membuat Holly yang sebagai pacarnya pun merasa penasaran walaupun Brand tidak memberitahukan orang tersebut. Karena mereka berdua tidak tahan untuk melakukan mantap-mantapnya. Walaupun mereka bercocok tanam di dalam mobil milik Holly. Namun di saat mantap-mantap Holly pun tetap kekeh dirinya ingin mengetahui seseorang yang telah mengajak Brand untuk pasangan promnya. Sayangnya Brand pun tidak memberitahukannya karena dirinya akan mengasih tahu jika Holly telah memuaskan dirinya. Namun tanpa disengaja Lola pun berada di dekat mobil Holly dan membuat mantap-mantap mereka berdua pun dapat dilihat oleh dirinya. Setelah itu Holly pun dapat mengantarkan pacarnya ke rumahnya dan menanyakan Brand apakah dirinya akan memberitahukan ibunya bahwasanya dirinya telah mendapatkan SIM izin mengemudi. Namun Brand pun hanya menggelengkan kepala seolah tidak akan memberitahukan ibunya karena ibunya sangat trauma atas kecelakaan ayah Brand. Lalu Holly pun berpesan dirinya akan menjemputnya kembali di pukul 7. Lalu Brand pun mengatakan kepada pacarnya bahwasanya Lola yang telah mengajak dirinya untuk pasangan pestanya. Sehingga Holly yang telah mendengarkannya pun tidak menghiraukan ajakan Lola kepada Brand, seolah Holly menganggap hal tersebut hanyalah candaan. Setelah itu Brand pun bergegas untuk menghampiri rumahnya. Saat di dalam kamar Brand pun dihampiri ibunya, sebut aja Carla. Carla pun menanyakan Brand gimana dirinya dapat sampai ke rumah. Brand pun memberitahukan bahwasanya Holly yang telah mengantarkan dirinya. Namun Carla merasa tidak suka anaknya bersama Holly karena Holly belum mendapatkan SIM-nya. Walaupun Brand berkata bahwasanya hari sekarang Holly akan mendapatkan SIM-nya. Namun sayangnya Carla pun akan memberi uang kepada Brand supaya Brand hanya dapat menggunakan kendaraan umum. Supaya Brand tidak kenapa-napa karena ibu Brand begitu trauma atas kecelakaan ayahnya hingga meninggal. Lalu karena frustasi Brand pun berusaha untuk pergi dari rumahnya untuk mampiri tempat sunyi untuk menenangkan dirinya bersama anjing kesayangannya. Setelah sampai Brand pun berusaha untuk menaiki tebingnya. Namun tiba-tiba dirinya pun terpeleset sehingga dirinya pun tetap berusaha untuk menaikinya walaupun Brand merasa kelelahan. Setelah itu Brand pun berusaha untuk menenangkan jiwa dirinya di atas tebingnya terhadap omongan ibunya yang selalu melarang dirinya pergi bersama Holly. Walaupun Carla berusaha untuk menelpon Brand karena merasa khawatir. Namun sayangnya Brand pun mematikan ponselnya seolah dirinya tidak ingin diganggu. Namun Brand pun tidak menyadari bahwasanya di belakang dirinya terdapat seorang pria psikopat. Sehingga pria psikopatnya pun membungkam Brand hingga pingsan. Dan pria psikopatnya pun berusaha untuk menculiknya. Di tempat lain terlihat Jamie pun berusaha untuk berdandan karena dirinya akan menemui Mia untuk menghampiri acara pesta sekolahnya. Walaupun penampilan Mia begitu simple. Dan Jamie pun berusaha untuk memberikan bunganya. Sedikit informasi bahwasanya Mia merupakan adik dari Holly. Lalu ibu Mia pun berkata supaya Mia dapat berterima kasih kepada Jamie karena telah memberikan bunga. Walaupun muka Mia begitu dingin, namun tiba-tiba anjing milik ayah Mia pun menghampirinya dan membuat Jamie pun menanyakan kabarnya kepada pria tersebut. Oke, sebut aja yang bernama Samsul. Samsul pun mengatakan dirinya begitu sibuk untuk mengurus hewan peliharaan dirinya. Lalu Samsul berkata dirinya akan memotong mereka sehingga menyuruh supaya Mia dapat berdekatan bersama Jamie. Karena Samsul akan mengambil foto mereka berdua sebelum menghadiri acara pestanya.
walaupun Mia seolah terpaksa menjadi pasangan pestanya. Setelah itu Mia pun mengajak Jimmy untuk segera pergi. Selanjutnya terlihat Lola pun berusaha untuk memanggil Brand di tempat yang sering didatanginya karena Brand akan terlambat menghadiri pestanya jika Brand tidak kembali ke rumahnya, karena Lola tidak mengetahui bahwasanya Brand telah diculik. Beberapa menit kemudian terlihat Holly pun berusaha untuk menyebut Brand untuk segera ke pestanya. Namun tiba-tiba Lola pun muncul di hadapan dirinya dan menanyakan di manakah keberadaan anaknya, walaupun Holly tidak sama sekali bertemu dengan Brand. Di sisi lain, Mia pun menanyakan Jamie apakah mempunyai narkoboy. Jamie pun mengatakan bahwa narkoboynya berada di dalam saku milik dirinya, karena mereka berdua merupakan pecandu narkoboy. Kembali lagi ke tempat, Holly pun telah berusaha untuk menelpon Brand walaupun telepon tersebut tidak dapat aktif. Namun di saat mereka membukakan pintu luar rumah, terlihat anjing milik Brand pun dalam keadaan telah terluka, sehingga ibu Brand pun merasa kaget. Lalu Samsul pun mendapatkan telepon dari Carla seolah memberitahukan Brand yang telah hilang, dan anjingnya pun seolah telah ada yang menusuknya. Sering informasi bahwasanya Samsul merupakan polisi, sehingga Carla pun meminta bantuan kepada Samsul ataupun ayah dari Holly. Kemudian Holly pun berusaha untuk membawa anjingnya ke dokter hewan walaupun dalam keadaan telah sekarat. Namun sayangnya anjing Brand pun tewas, sehingga Holly pun merasa sedih. Di tempat lain terlihat Jimmy pun telah sampai di tempat acara pestanya walaupun dirinya terpeleset di saat dirinya akan membukakan pintu dari Mia. Lalu terlihat mobil psikopatnya pun berhenti sejenak karena dirinya akan mengambil salah satu tikus yang telah mati untuk dijadikan makanan. Kemudian setelah sampai ternyata yang telah menculiknya ayah dari Lola, sebut aja Eric. Lalu Lola pun berusaha untuk mendengarkan detakan jantungnya memastikan Brand masih dalam keadaan hidup. Sering informasi bahwasanya Lola telah menculik Brand karena dirinya merasa sakit hati karena ajakan pestanya telah ditolak. Kemudian Lola pun membukakan skarbok milik dirinya seolah dirinya telah mencintai Brand supaya menjadi pasangan pestanya walaupun dirinya akan terlebih dahulu mempermainkan Brand. Setelah itu Eric pun muncul menghampiri anak psikopatnya karena dirinya akan memberikan hadiahnya, sehingga Lola pun merasa senang karena ayah psikopatnya begitu baik. Dan ternyata hadiah tersebut merupakan salah satu gaun untuk dipakai di saat acara pesta perpisahannya. Namun karena penasaran, Lola pun berusaha untuk mencoba untuk memakai gaunnya dan membuat psikopatnya pun begitu cantik. Singkat cerita, terlihat Brand pun telah sadarkan diri walaupun di hadapan dirinya merupakan keluarga dari Lola, karena Lola akan membuat pesta perpisahannya di rumahnya sendiri bersama Brand. Sehingga Brand pun merasa ketakutan walaupun tangan Brand dalam keadaan telah terikat. Lalu Lola pun mengambil salah satu pitsal untuk dimasukkan ke dalam suntikannya karena dirinya akan menyuntikkan cairan pitsalnya kepada Brand. Karena hal tersebut supaya Brand tetap diam walaupun dirinya merasa kesakitan. Sedikit informasi, ayah Lola selalu membantu anaknya untuk melakukan aksi sadisnya terhadap korbannya. Setelah itu Eric pun berusaha untuk memotret korbannya bersama anak psikopatnya untuk dimasukkan ke dalam skarbok milik Lola yang berada di scene sebelumnya. Tak lama itu Lola pun berkata kepada ayahnya supaya dirinya juga dapat berfoto bersama ibunya. Sebut aja Santi. Santi merupakan korban dari kekejaman anak psikopatnya, sehingga Santi pun tetap diam karena otaknya begitu kosong. Lalu Lola pun melanjutkan berfotonya kembali. Di sisi lain terlihat yang telah menghisap narkoboy pun mereka pun selalu menggeleng-gelengkan kepala sambil meminum alkohol seolah dengan cara tersebut membuat Mia pun menjadi tenang. Lalu psikopat Lola pun memakan daging tikus yang telah diambil oleh ayahnya sendiri, dan Lola pun mengajukan pertanyaan kepada ayahnya, lebih cantik dirinya ataupun Santi yang merupakan kekasihnya. Eric pun mengatakan bahwa mereka berdua sama-sama cantik. Setelah itu Lola pun melakukan aksi kejamnya kembali dengan cara memberi paksa makanan kepada ibunya sendiri karena merasa ibunya begitu kurus, dan mengancam Santi bahwasanya ayah Lola tidak akan menyukai Santi jika tubuhnya tetap kurus. Dan Lola pun berusaha untuk memberikan susu walaupun air susunya begitu berceceran. Tak lama itu Lola yang melihatnya pun menawarkan Brand apakah dirinya juga menginginkan makanan tersebut. Lola pun berusaha untuk memberikan daging tikusnya kepada Brand supaya Brand dapat memakannya. Namun karena Lola kejam, Brand pun tidak memakan dagingnya, sehingga Lola pun akan merasa marah karena jika Brand tidak menuruti perkataannya maka Eric akan menghabisinya. Namun karena Brand tidak ingin memakan dagingnya, Lola pun menyuruh supaya Brand dapat menjilati jari milik dirinya.
Layaknya di saat Lola melihat Brand enak-enak dengan pacarnya. Dengan terpaksa Brand pun menuruti perintahnya seolah dirinya dalam keadaan telah terancam. Namun Brand pun merasa dirinya ingin ke toilet untuk buang air kecil. Namun Lola pun tidak akan membiarkan Brand untuk ke toilet. Lalu Lola pun berusaha untuk menghabiskan minumannya karena gelas tersebut akan digunakan sebagai penampung buang air kecil dari Brand. Sehingga psikopatnya pun menyuruh Brand untuk segera mengeluarkan air kencingnya. Namun karena Brand tidak mau, sehingga Eric pun akan mengambil palu karena Brand diberi waktu 10 detik untuk mengeluarkan airnya. Jika tidak, Eric pun akan memukul leher dari Brand. Tanpa lama-lama Lola pun menghitung waktunya, sehingga dengan terpaksa Brand pun mengeluarkan air kecilnya walaupun bertumpah ke dalam gelas dan membuat Lola pun merasa senang. Namun di saat Lola mengancam, Brand pun tidak segan-segan menendang psikopatnya karena hal tersebut supaya dirinya dapat keluar dari rumah psikopatnya walaupun tangan Brand masih dalam keadaan telah terikat. Namun terlihat Eric pun berusaha untuk menemukan Brand menggunakan mobilnya karena Eric tidak mengetahui bahwasanya Brand telah bersembunyi di bawah bodi mobilnya. Tak berselang lama keberadaan Brand pun diketahui oleh psikopatnya sehingga dirinya pun berusaha untuk lari sekencang mungkin karena psikopatnya akan menabrak tubuhnya dan membuat Brand pun berusaha untuk menaiki salah satu pohon supaya dirinya tidak dapat tertangkap. Walaupun terlihat kedua psikopatnya pun terus menyorotinya karena psikopatnya akan melemparkan batu supaya batu tersebut dapat mengenai Brand. Sehingga lemparan batu tersebut pun mengenai Brand membuat dirinya pun terjatuhkan dari pohonnya. Sehingga dirinya pun dapat kembali tertangkap. Lalu terlihat ayah Lola pun akan membuat aksi sadisnya dengan cara menusukkan pisau ke dalam kaki Brand supaya telapak kaki Brand dapat menyatu dengan dinding bawah. Karena hal tersebut supaya Brand tidak dapat melarikan dirinya dari orang yang dicintai oleh Lola. Lalu di saat kaki Brand telah ditusuk, Lola pun menyuruh supaya Brand dapat menangis. Namun Brand pun berusaha untuk tidak menangis dari rasa sakitnya karena kakinya telah ditusuk oleh pisau. Di sisi lain, ibu dari Brand pun terus memikirkan anaknya sehingga Holly pun berusaha untuk memberikan secangkir minumannya kepada Carla. Namun tiba-tiba ayah Holly pun muncul memberikan barang milik Brand di saat dirinya menemukan di atas tebingnya. Selanjutnya Lola pun memperlihatkan skarboknya yang merupakan foto orang lain yang telah menjadi korban karena tidak hanya satu pria yang telah diincar oleh dirinya. Namun tanpa disengaja Brand pun melihat gambar dari buku Lola seolah dirinya telah melihatnya di saat dirinya dalam perjalanan. Walaupun Lola berpikir seolah korbannya telah mati. Lalu yang terakhir Brand pun akan menjadi korban supaya Brand menjadi teman Lola untuk dansa yang dibuat oleh dirinya. Kemudian terlihat Mia dari adik Holly pun sedang menghisap ganjanya bersama Jamie di saat dirinya akan mendatangi pestanya. Lalu psikopat Lola pun telah menggambar tubuh Brand menggunakan garpunya hingga mengeluarkan bekasan darah. Dan Lola pun menyuruh ayahnya supaya menaburi garamnya ke tubuh Brand dan membuat Brand pun merasa kesakitan. Namun Lola pun tidak segan-segan menaburi garamnya dengan banyak ke tubuhnya sehingga Brand pun merasa kesakitan karena lukanya ditaburi dengan garam karena kedua psikopatnya begitu sadis tidak mempunyai hati. Di sisi lain, di saat Holly memasuki kamar Brand, dirinya pun dapat menemukan buku yang bertuliskan ucapan terima kasih kepada Holly atas apapun yang telah dilakukannya karena Holly yang begitu baik. Lalu di saat Mia keluar dari mobilnya, dirinya pun oleng seolah telah terpengaruhi oleh minuman keras. Walaupun mereka berdua akan memasuki acara pesta sekolahnya. Sebaliknya terlihat kedua psikopatnya pun membuat sendiri acara pestanya di dalam rumahnya. Karena kita bisa lihat Lola pun menyuruh Brand supaya dapat meniupkan peluitnya. Karena jika tidak menurutinya maka ayah Lola akan memukulnya menggunakan palunya. Namun sebelum itu ayah Lola pun berusaha untuk memakaikan mahkotanya sehingga psikopatnya pun begitu cantik. Namun berbeda dari yang lain, Mia pun terus memeluk erat Jamie seolah dirinya telah dipengaruhi oleh obatnya. Walaupun awalnya dirinya tidak menyukai Jamie. Namun tiba-tiba Mia pun seolah ingin bermantap-mantap dengan Jamie sehingga orang lain yang melihatnya pun begitu aneh karena Mia tidak melihat situasi dan kondisi. Sehingga guru yang berada di acara tersebut pun merasa terganggukan dengan tingkahnya dan membuat mereka berdua pun harus meninggalkan tempat pesta tersebut supaya melakukan mantap-mantapnya di tempat lain. Kembali lagi ke tempat, Lola pun berusaha untuk berdansa dengan Brand ataupun pria yang diinginkan oleh dirinya walaupun kaki Brand dalam keadaan menyatu dengan dinding bawah. Namun tiba-tiba Lola pun merasa marah karena Brand telah enak-enak dengan Holly di scene sebelumnya sehingga dirinya pun menginjak kaki Brand yang telah tertusuk dengan pisau. Setelah itu Lola pun menyuruh ayahnya supaya dapat berdansa dengan dirinya
karena Lola begitu menyayangi ayahnya karena ayahnya selalu menuruti perintah dirinya untuk melakukan aksi sadisnya. Lalu di saat kedua psikopatnya pun sedang asik berdansa, Bren pun berusaha untuk mencari cara supaya bisa melarikan diri menggunakan kalung yang berupa silet. Namun sayangnya kalung tersebut pun terjatuhkan. Lalu Lola pun mengatakan kepada ayahnya bahwa dirinya merupakan pangeran, seolah dirinya menyukai ayahnya sendiri, dan membuat dua psikopatnya pun akan mantap-mantap di hadapan Bren. Kemudian setelah larut malam, ayah Bren pun keluar dari mobilnya dan memberitahukan anaknya bahwasanya dirinya telah memanggil tim penyelamat dan akan tiba di pagi hari untuk mencari keberadaan kekasih Holly. Setelah itu Holly pun berusaha untuk menelpon ibu Bren bahwasanya ayahnya esok hari akan tetap berusaha untuk mencari Bren. Walaupun Holly merasa sedih atas kehilangan orang yang dicintai oleh dirinya. Selanjutnya dua psikopatnya pun telah mendapatkan hewan berupa tikus, karena tikus tersebut akan dimasukkan ke dalam pintu bawah tanahnya untuk makanan para korban dari psikopatnya. Lalu terlihat saat perjalanan mobil yang dikendarai Jamie pun berhenti sejenak, seolah Mia begitu ingin bermantap-mantap dengannya, sehingga mereka berdua pun saling bermantap-mantap di dalam mobilnya. Namun tiba-tiba ada salah satu pria yang mendatangi mobilnya, sehingga mereka berdua pun merasa kaget, seolah pria tersebut mengusir Jamie dan Mia supaya meninggalkan halamannya karena mereka berdua telah menodainya. Kembali lagi ke tempat, pria psikopat pun memberikan mesin bornya kepada anaknya supaya alat bornya dapat menembus dahi dari Bren, sehingga Eric pun berusaha untuk memegangi kepalanya supaya tidak dapat bergerak karena Lola tidak segan-segan akan melubangi kepalanya. Namun sayangnya alat tersebut terpeleset, sehingga Eric pun menyuruh anaknya supaya menekan mesin bornya dengan keras menggunakan dua tangan. Tak berselang lama Lola pun berusaha untuk mencobanya kembali untuk segera menusukkannya, sehingga dahi Bren pun mendapatkan lubang dan dipenuhi oleh darah, walaupun ingatan dirinya pun tidak dapat menghilang. Setelah itu Lola pun mengatakan bahwasanya dirinya akan mendidihkan otak Bren yang telah dilubanginya supaya Bren dapat menyatu dengan para korbannya, sehingga ayahnya pun memberikan air panasnya kepada anaknya. Tanpa lama-lama Lola pun berusaha untuk menuangkan air panasnya ke lubang dahi Bren supaya otaknya tidak dapat mengingat apapun. Namun sayangnya air tersebut tidak pas mengenainya, sehingga Lola pun berusaha untuk mencobanya kembali. Namun Lola pun mengatakan kepada ayahnya bahwa lubangnya terlalu kecil, sehingga air panasnya tidak dapat masuk. Tanpa lama-lama ayah Holly pun berusaha untuk melubanginya kembali menggunakan mesin bornya, sehingga Bren pun merasa kesakitan karena psikopatnya begitu sadis. Tak berselang lama Bren pun dapat terlepaskan, sehingga dirinya pun berusaha untuk mencabut pisaunya yang telah menusuk kakinya supaya dirinya dapat bergerak. Setelah terlepaskan, Bren pun berusaha untuk menggunakan mesin bornya supaya dapat menusuk ayah dari psikopatnya. Karena hal tersebut atas pembalasan dendamnya, walaupun Lola terus menghalangi dirinya, seolah Lola terus memukuli muka Bren menggunakan tangannya. Tak berselang lama Lola pun pingsan, sehingga Bren pun berusaha untuk mendorong ayah Lola ke dalam ruangan bawah tanah. Sehingga kita tahu terlihat manusia layaknya seperti mutan pun memakan tubuh dari ayah Lola, seolah mereka tidak mempunyai otak layaknya manusia normal. Namun tiba-tiba Lola pun kembali, sehingga psikopat Lola pun berusaha untuk mendorong tubuh Bren supaya dapat masuk ke dalam ruangan bawah tanahnya, karena Lola merasa marah dan sedih karena ayah yang dicintai oleh dirinya telah dimakan oleh korbannya sendiri. Tak lama itu Lola pun berusaha untuk menutup pintu lubang bawah tanahnya supaya Bren juga dapat dimakan oleh para manusia mutan. Tak berselang lama Bren pun berusaha untuk menggunakan senternya supaya dirinya dapat menghindari gigitannya. Di tempat lain Jamie pun berusaha untuk mengantarkan Mia ke rumahnya, walaupun Mia merasa ketakutan terhadap ayahnya karena dirinya pulang larut malam dan dalam keadaan telah bermabokan, sehingga Mia pun terus memeluk Jamie. Kembali lagi ke tempat, Bren pun telah berhasil membantai semua orang mutan, sehingga dirinya pun merasa bingung untuk mencari cara supaya dirinya dapat keluar. Walaupun di ruangan tersebut terdapat banyak tulang manusia yang berceceran. Di sisi lain, di saat ibu Lola sedang berada di kamar, terlihat anaknya pun berusaha untuk menghampirinya. Karena dengan kejam Lola pun membungkam ibunya sendiri menggunakan bantalnya, supaya ibunya dapat tewas karena dirinya merasa depresi atas kehilangan ayahnya. Selanjutnya di saat Holly sedang berbaring, dirinya pun mengingat bahwa di scene sebelumnya Bren pun mengatakan bahwa Lola yang telah mengajak dirinya untuk menjadi pasangannya, sehingga dirinya pun merasa curiga seolah Lola menculiknya, dan membuat Holly pun berusaha untuk menelpon ayahnya supaya ayahnya dapat menghampiri rumah Lola. Setelah sampai lokasi, Samsul berusaha untuk memecahkan kacanya supaya dirinya dapat masuk ke dalam rumah tersebut, walaupun dirinya dapat melihat percikan darah, sehingga Bren pun berusaha melemparkan alat yang ada supaya dapat terdengar oleh Samsul. Tak berselang lama Samsul berusaha untuk membukakan pintu bawah tanahnya.
Namun tiba-tiba Holly pun berada di belakang dirinya, sehingga psikopatnya pun tidak segan-segan melemparkan senjatanya, membuat Samsul pun dapat jatuh ke bawah tanah. Lalu Brand pun berusaha untuk menggunakan pistol Samsul supaya dapat menembak Lola, namun sayangnya Lola pun berhasil menghindarinya dan membuat peluru pistolnya pun dapat habis. Setelah itu Lola pun mengatakan kepada Brand bahwasanya dirinya akan menghampiri rumahnya untuk menghabisi ibu dari Brand, karena dirinya ingin membalaskan dendamnya terhadap ayahnya yang telah mati. Dan Lola pun berusaha untuk memakai kalung milik Brand karena dirinya terlebih dahulu akan menghabisi Holly yang sebagai pacar dari Brand, sehingga dirinya pun bergegas pergi. Walaupun terlihat ibu dari Brand pun merasa khawatir, sebaliknya Holly pun terus memikirkan Brand yang sebagai kekasihnya. Lalu di saat Brand seorang diri di dalam bawah tanah, dirinya pun berusaha untuk mencari ide supaya dapat naik ke atas. Di tempat lain terlihat Lola pun menyelusuri jalannya sambil dirinya menyanyikan lagu kesukaan dirinya, seolah dirinya depresi atas kehilangan ayahnya. Namun tak lama itu Lola pun melihat mobil milik Holly, sehingga dirinya pun berusaha untuk bersembunyi. Tak berselang lama di saat Holly mengendarai mobilnya, dirinya pun mendapatkan lemparan ke arah mobilnya, sehingga mobil dirinya pun berhenti sejenak, dan ternyata lemparan tersebut merupakan buku dari Lola, sehingga kertasnya pun berterbangan. Namun tiba-tiba Lola pun membukakan pintunya karena pintu mobilnya tidak terkunci, karena terlihat Lola pun begitu marah kepada Holly, sehingga Holly pun dapat melihat kalung milik Brand yang telah dipakai oleh psikopatnya. Namun tidak segan-segan Lola pun akan membantai Holly, sehingga Holly pun berusaha untuk menahan tangan dari psikopatnya supaya pisaunya tidak dapat menusuk dirinya. Setelah keluar dari mobilnya, Holly pun berusaha untuk melarikan diri dari psikopatnya. Lalu di tempat lain, Brand pun dapat menumpukan tulang-tulangnya, sehingga dirinya pun berusaha untuk naik ke atas karena dirinya harus menyelamatkan keluarganya bersama pacarnya. Tanpa lama-lama, Brand pun berusaha untuk menggunakan mobil bekas Samsul. Walaupun terlihat dari arah depan, Holly pun berusaha untuk tetap lari sekencang mungkin dari kejaran psikopatnya. Dan benar saja dari arah depan pun Brand pun melihat Holly, sehingga dirinya pun berusaha untuk membantingkan setirnya. Namun tiba-tiba tanpa disengaja, Brand pun dapat menabrak psikopatnya. Setelah itu Holly pun berusaha untuk memasuki mobilnya, walaupun dirinya merasa kaget terhadap Brand yang telah dipenuhi oleh darah. Namun dari itu Holly pun merasa senang karena dirinya dapat bertemu dengan kekasihnya, sehingga mereka berdua pun saling bermantap-mantap di dalam mobilnya. Walaupun terlihat psikopatnya pun masih dalam keadaan hidup sambil dirinya berjalan dengan cara mengesot. Lalu setelah mereka berdua bercinta, dirinya pun melihat Lola masih dalam keadaan hidup, sehingga Brand pun tidak segan-segan akan menghabisinya dengan cara mendabrakannya dari arah belakang. Selanjutnya di saat ibu Brand melamun, dirinya pun dapat melihat anaknya kembali, sehingga mereka pun saling berpelukan. Oke, dan film ini pun selesai.